Selamat pagi dan salam sejahtera buat peserta didik baru kelas 7 SMP Negeri 3 Cepu. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Miss Lian harap kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini adalah hari kelima masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan hari ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran jarak jauh. Sejak Maret 2020, dunia termasuk Indonesia memasuki masa pandemi COVID-19. Segala aspek kehidupan seketika lumpuh, termasuk dunia pendidikan di mana kita belajar. Pemerintah pun menutup sekolah dan menetapkan kebijakan bahwa kegiatan belajar mengajar dilakukan dari rumah dengan menggunakan sistem online atau daring. Sistem pembelajaran yang diadopsi dari sistem pendidikan negara lain ini diharapkan dapat menyiapkan kalian para anak bangsa untuk dapat memenuhi kebutuhan dari perubahan digitalisasi yang akan terjadi di masa depan. Nah, sekarang kita akan belajar bersama apakah pembelajaran jarak jauh itu. Dasar hukum dari pelaksanaan pembelajaran dari rumah itu adalah Surat Edaran Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020, yaitu tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Surat edaran ini menekankan bahwa belajar dari rumah selama darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, ditekankan pada belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh, daring dan atau luring dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini. Jadi, ada dua hal yang ditekankan dalam surat edaran ini agar pelaksanaan belajar dari rumah dapat terlaksana dengan baik. Nah, apa sih pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh merupakan pendidikan formal dalam suatu lembaga, di mana peserta didik dan pendidik terpisah oleh jarak dan lokasi, sehingga memerlukan telekomunikasi interaktif yang menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya atau perangkat yang diperlukan di dalamnya. Jadi, pembelajaran jarak jauh ini merupakan komunikasi yang menarik yang terdiri dari peserta didik dan pendidik dengan menggunakan alat telekomunikasi, misalnya gawai atau gadget, atau misalnya lagi buku modul seperti itu, atau menggunakan piranti komputer. Itu contohnya. Jadi agar pendidikan ini dapat tetap terlaksana melalui jarak jauh. Jadi tidak dengan tatap muka secara langsung. Nah, apa tujuan dari pembelajaran dari rumah ini tadi? Yaitu pertama, memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19. Yang ketiga, mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan. Dan yang terakhir, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali. Jadi, tujuannya secara singkat dapat dikatakan bahwa
agar tetap terjadi komunikasi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali selama para siswa atau peserta didik ini berada di rumah. Peserta didik tetap mendapatkan pelayanan pendidikan. Jadi kalian tetap belajar meskipun dari rumah, agar para warga sekolah tidak terdampak dari penyebaran dan penularan COVID-19 yang ada di sekolah masing-masing. Selanjutnya, apa sih prinsip pelaksanaan belajar dari rumah? Ada 7 prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan lahir batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Yang kedua, kegiatan belajar dari rumah dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. Jadi ketika di rumah kalian bisa belajar banyak hal, tidak hanya tentang belajar di sekolah, tapi kalian juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan saudara, bagaimana bekerja sama dengan orang tua, bagaimana bekerja sama dengan saudara untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ibu guru. Yang ketiga, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Misalnya, kalian belajar tentang apakah pandemi COVID-19 itu, bagaimana mencegah pandemi COVID-19, bagaimana supaya COVID-19 ini tidak menular secara langsung, apa yang harus kalian lakukan, misalnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang nomor 4 yaitu materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Yang kelima adalah aktivitas dan penugasan selama belajar dari rumah dapat bervariasi antar daerah, sekolah, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas belajar dari rumah. Yang keenam, hasil belajar peserta didik selama belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa harus memberi skor atau nilai kuantitatif. Jadi hasil belajar kalian itu disampaikan berupa umpan balik ya, atau refleksi, itu berupa pernyataan. Jadi bukan semata-mata selalu berada pada angka 100, angka 90, atau nilai A atau nilai B dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua dan wali. Itu prinsip pelaksanaan belajar dari rumah. Yang selanjutnya adalah apa saja metode pelaksanaan belajar dari rumah. Belajar dari rumah dibagi menjadi 2 metode. Metode yang pertama yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau kita sebut daring atau biasa kalian mengenalnya online, dan juga pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring. Nah, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan ini atau online ini menggunakan fasilitas dari gadget ataupun gawai yang kalian miliki dengan memakai sarana portal pembelajaran. Contohnya,
berbagai portal pembelajaran yang tersedia, yaitu ada Rumah Belajar, ada Kelas Pintar, ada Microsoft Teams, ada Ruang Guru, ada Kuiper School, dan ada Google Classroom. Itu contohnya. Sekolah kita, SMP Negeri 3 Cepu, menggunakan Kuiper School dan juga Google Classroom sebagai portal pembelajarannya. Nanti pada akhir sesi, Miss Lian akan memberikan tutorial yang bisa kalian lihat videonya bagaimana membuat akun Kuiper School dan juga Google Classroom. Berikutnya, pembelajaran jarak jauh dapat juga dilakukan dengan video conference. Jadi, melalui misalnya Webex atau melalui Zoom. Biasanya mungkin kalian sudah mengenal Zoom. Jadi, Bapak Ibu guru kalian mengundang kalian dalam suatu ruangan secara online. Di situ kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru kalian. Video conference yang lain adalah free conference call dan juga Google Meet. Google Meet ini merupakan salah satu fasilitas yang tersedia dari Google selain Google Classroom. Nah, selain itu, pembelajaran jarak jauh juga dapat dilakukan melalui video pembelajaran. Video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kalian kemudian diunggah ke YouTube, Instagram, dan Facebook. Itu contohnya. Jadi Bapak Ibu guru kalian akan membuat sebuah video pembelajaran. Kemudian kalian akan diberi link untuk bisa menonton video pembelajaran tersebut ke YouTube. Atau mungkin kalian bisa mengikuti Instagram dari Bapak Ibu guru kalian atau Facebook dari Bapak Ibu guru kalian. Jadi kalian secara otomatis akan mendapatkan pemberitahuan ketika Bapak Ibu guru mengunggah video pembelajaran beliau ke media sosial seperti YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Nah, selanjutnya yaitu metode yang kedua, yaitu pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring atau offline. Offline ini bisa juga menggunakan televisi dan radio. Pemerintah, khususnya Kemendikbud, sudah menyediakan TV edukasi seperti beberapa waktu yang lalu. Jadi, pemerintah telah menyiapkan jadwal untuk mata pelajaran dan untuk tingkatan pendidikan. Dengan berbagai pembelajaran yang menarik, diharapkan melalui televisi ini kalian tetap bisa belajar meskipun tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Kemudian bisa menggunakan buku ajar cetak atau elektronik. Buku ajar cetak ini bisa kalian dapatkan dari perpustakaan. Nanti akan tiba saatnya kalian harus datang ke sekolah untuk meminjam buku perpustakaan secara bergilir, ya. Kemudian ada juga buku-buku yang bisa kalian unduh di berbagai laman atau website milik Kemendikbud yang merupakan buku sekolah elektronik. Jadi itu bisa kalian jadikan sebagai referensi belajar kalian. Selanjutnya bisa melalui video pembelajaran yang dikirimkan secara offline. Jadi kalian bisa mengunduhnya melalui fasilitas WhatsApp atau Telegram. Jadi Bapak Ibu guru membuat video pembelajaran namun tidak diunggah ke YouTube atau Facebook atau Instagram, namun beliau mengirimkannya melalui grup WhatsApp atau grup Telegram. Itu contohnya. Jadi kalian tinggal bisa mengunduh, kalian bisa membukanya kapanpun kalian suka tanpa membutuhkan jumlah kuota yang lebih besar seperti ketika kalian menonton di YouTube atau Instagram atau Facebook. Selanjutnya bisa menggunakan media pembelajaran interaktif yaitu Smart Apps Creator. Nah, apa sih Smart Apps Creator itu? Itu adalah salah satu
media pembelajaran yang yang interaktif ini kalian bisa dengan mudah mengunduhnya seperti kalau kalian itu menginstal game. Jadi kalian bisa menginstal aplikasi Smart Apps Creator yang berisi tentang materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru kalian ke dalam handphone kalian, seperti ketika kalian menginstal sebuah game offline. Jadi nanti kalian tinggal buka, tinggal mendengarkan penjelasan. Jadi kapanpun kalian ingin mengingat kembali pembelajaran itu, bisa tinggal mengklik aplikasi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah modul ajar cetak atau elektronik. Ini adalah yang saya maksud adalah e-book creator. Jadi kalau buku ajar cetak atau elektronik itu memang buatan dari penerbit tertentu. Jadi atau buatan dari Kemendikbud atau misalnya dari penerbit tertentu misalnya. Itu contohnya yang berisi tulisan-tulisan dari Bapak Ibu penulis yang memang memiliki kemampuan dan bertugas untuk membuat buku-buku cetakan untuk para siswa. Nah, sedangkan modul ajar cetak ini atau elektronik ini adalah modul yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kalian sendiri untuk membantu proses pembelajaran. Jadi bisa kalian nanti akan melalui e-book creator, ya itu, atau modul ini bisa dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp atau Telegram. Jadi kalian bisa membukanya kapanpun. Itu contohnya. Nah, SMP Negeri 3 Cepu itu menggunakan kedua metode ini. Jadi Bapak Ibu guru juga menggunakan media online melalui Paper School dan juga Google Classmeet, namun juga menyiapkan buku ajar cetak yang akan kalian pinjam dari perpustakaan, dan juga mungkin modul ajar cetak yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalian tetap bisa belajar dalam bimbingan Bapak Ibu guru menggunakan dua metode sekaligus. Nanti kalian bisa memperhatikan apa yang dikehendaki atau diperintahkan oleh Bapak Ibu guru untuk sistem pembelajaran kalian. Jadi nanti kalian bergabung di dalam suatu kelas, kemudian di situ akan diberikan pengumuman kapan misalnya soal itu akan diunggah, kapan batas waktu kalian harus mengerjakan. Untuk SMP Negeri 3 Cepu, pembelajaran secara daring dan luring itu sudah ada jadwalnya. Jadi dalam satu hari itu kalian akan belajar 2 mata pelajaran, kecuali hari Jumat hanya 1 mata pelajaran. Tiap mata pelajaran itu memiliki jam tersendiri. Jadi dimulai dari jam 8 sampai jam 10.30, kemudian dilanjutkan lagi misalnya jam 11 sampai dengan jam 12.30 atau jam 13. Jadi selama masa itu diharapkan kalian benar-benar belajar di rumah, benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, baik melalui offline maupun online. Itu contohnya. Nah, ini adalah contoh berbagai media dan sumber belajar daring atau online yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada portal bersama hadapi corona, kemudian ada rumah belajar, ada TV edukasi Kemendikbud, ada pembelajaran digital oleh Pusdatin dan Simolek Kemendikbud. Ada juga untuk Bapak Ibu guru
dan juga anak-anak, di mana ada laman guru berbagi. Di situ kalian bisa melihat atau menonton berbagai pembelajaran dari berbagai guru di seluruh Indonesia. Kemudian ada juga Si Ajar oleh Simolek Kemendikbud. Ada juga aplikasi daring untuk paket ABC. Aplikasi daring untuk paket ABC ini adalah aplikasi untuk peserta didik yang berada atau bersekolah di paket A, paket B, dan paket C. Kemudian ada juga aplikasi membaca digital. Nah, di sini mungkin kalian bisa mendapatkan berbagai informasi yang kalian butuhkan. Jadi itu sejenis perpustakaan ya, perpustakaan dari Kemendikbud, di mana buku apa yang kalian pilih atau buku apa yang ingin kalian cari, materi apa yang kalian cari, kalian bisa mencarinya di situ, di laman membaca digital. Kemudian ada juga Suara Edukasi, ada juga tatap muka daring melalui program SAPA Duta Rumah Belajar yang menggunakan aplikasi Webex tadi, dari sejenis aplikasi seperti Zoom ya, video conference itu tadi. Dan terakhir adalah program belajar dari rumah TVRI. Jadi menggunakan tadi ada TV Edukasi ya nomor 3, tapi TVRI juga ada program belajar dari rumah. Itu contohnya. Nah, siapa saja sasaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh? Ada 5 sasaran pembelajaran jarak jauh. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan. Jadi ada Panca Pendidikan yang menjadi sasaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jadi yang pertama adalah Dinas Pendidikan. Nah, yang kedua adalah Kepala Sekolah. Yang ketiga yaitu pendidik atau guru. Yang keempat, kalian peserta didik. Dan yang terakhir adalah orang tua siswa, orang tua peserta didik atau wali. Kelima komponen ini bekerja sama, saling mendukung agar pelaksanaan pembelajaran jarak jauh baik daring maupun luring dapat terlaksana dengan baik, agar seluruh peserta didik di segala aspek kehidupan memperoleh pendidikan yang layak meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Jadi harus ada kerjasama antara kelima pihak ini. Jadi orang tua harus mendampingi para siswa, guru, dan orang tua saling berkomunikasi dengan siswa, dengan orang tua, kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan, mengawasi jalannya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, mengawasi jalannya pembelajaran jarak jauh di masing-masing sekolah dan melaporkannya ke Kemendikbud. Nah, jadi akan diketahui apakah pelaksanaan ini ada kendala atau tidak. Jika terjadi kendala, dapat dikomunikasikan dan dicari pemecahannya agar kalian, khususnya para peserta didik, mendapatkan pelayanan pendidikan yang terbaik. Nah, itu adalah sasaran pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa tutorial yang sudah Miss Lian buat, yaitu mulai dari membuat akun Gmail. Jadi mungkin dari kalian beberapa ada yang belum mempunyai akun Gmail. Silakan kalian menonton YouTube tersebut, nanti kalian bisa membuat akun Gmail dengan menggunakan tutorial tersebut. Kemudian ada juga tutorial membuat akun Kuiper School. Nah, karena guru-guru kalian di SMP 3 ini memakai Kuiper School, maka Miss Lian membuatkan tutorial bagaimana membuat akun Kuiper School. Kalian bisa menggunakan handphone kalian atau menggunakan laptop kalian. Kalian bisa juga memasangnya sebagai aplikasi atau menggunakan fasilitas web. Dan yang terakhir adalah tutorial membuat akun Google Classroom. Nah,
Ini adalah contoh beberapa tutorial yang akan membantu kalian di dalam memasuki pembelajaran secara daring dan juga luring. Nah, itu dari Miss Lian tentang pembelajaran jarak jauh. Jika kalian ingin menanyakan sesuatu tentang pembelajaran jarak jauh, kalian dapat mengirimkan email melalui akun Gmail kalian ke flowlufbi@gmail.com. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.